Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat datang di podcast kita. Apa kabar nih Pak hari ini? kabar Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Oke Kak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, boleh? Boleh. Oke, nah ini supaya teman-teman yang ngedengerin bisa lebih kebayang, kita mulai dulu dari perkenalan sebenarnya PT Godrej itu seperti apa dan apa saja produk yang mungkin sudah sangat akrab di rumah kita masing-masing. Nah ini Pak, boleh diceritakan dulu nggak secara singkat PT Godrej Consumer Products Indonesia itu perusahaan seperti apa dan bergerak di bidang apa? Baik, ya. Terima kasih Mbak. Mungkin saya perkenalkan diri dulu bahwa di sini saya mewakili PT Godrej Consumer Indonesia. Nama saya Najmul sebagai Head of Packaging Development. Nah, kemudian kita mulai mengenai perkenalan perusahaan ya. Jadi memang PT Godrej Consumer Indonesia ini di Indonesia mulai tahun 2010 mengakuisisi PT Megasari Makmur sebelumnya gitu ya. Jadi memang belum terlalu lama, sekitar 15 tahun berarti ya. Wah. Sampai sekarang gitu ya. Itu lama. Betul. Lama Dan banget. Godrej ini sebenarnya base-nya di India, ya, Indian company. Oh, Indian company. Indian company di India sendiri sektornya banyak ya. Jadi mulai dari properti, machinery, agrobisnis, kemudian dari sisi chemical juga punya di India. Jadi cukup besar kalau di India. Nah, Iya. kalau di Indonesia memang hanya bergerak di consumer goods, ya, consumer Oke. product gitu ya. Gitu. Nah, mengenai produk atau brand yang kita miliki di Indonesia, saya sebutkan beberapa dari mulai core produknya dulu. Oke. Gitu ya. Yang pertama itu HIT, Oh, obat nyamuk iya, ya. obat HIT. nyamuk itu ya. Gitu mungkin ya. Kemudian yang kedua Stella, Oh, pewangi. pengaruh ruangan, Ya, benar. Stella gitu ya. Yang ketiga kita punya tisu basah Mitu. Oh, yang buat bayi itu ya? Ya, Iya, buat oke. buat orang besar juga ada, Iya sih, karena di bisa. situ ada buat baby, ada yang bukan buat baby gitu ya. Iya. Begitu. Jadi di Indonesia memang hanya bergerak di consumer good, ya, consumer product. Oke. Begitu perkenalan singkatnya. Kita juga punya beberapa brand yang lain seperti Cap Gajah, Biosol, Proclean, Oh, itu banyak produk-produk banget lain, ternyata. betul gitu. Atau kalau suka cuci piring, Hah? kita juga punya produk untuk sponnya tuh. Spon cuci piring, brandnya Politex. Oh, itu. Nah, Oke, betul. oke. Itu banyak Tahu, juga tahu. range-nya, produknya. Ya, saya nggak usah sebutin satu-satu ya. Iya, Nanti bisa iya. lihat di Indomaret atau Itu di pasti Carrefour. banyak banget ya Pak, kalau disebutin satu-satu nggak bisa Banyak ya, seharian. betul. Gitu. Oke. Gitulah perkenalan singkat. Ya. Oke. Lalu bergeraknya di bidang apa nih Pak? Di consumer product, consumer goods Oh, ya. iya. Tadi Maaf. sudah di-mention ya. Itu soal Gitu. dikat aja ntar ya. Oke, lalu untuk Bapak sendiri sebagai Head of Packaging Development, apa saja tanggung jawab utama di posisi itu Pak? Mungkin bisa diceritakan gambaran aktivitas hari-harinya? Baik, packaging development itu tentu segala hal yang berkaitan dengan packaging, Ya. gitu ya. Jadi memang pekerjaannya itu ada yang kebanyakan project base, ada juga yang support rutin, gitu ya. Oh. Project base itu berkaitan dengan tentunya yang pertama adalah new product development. Oke. Biasanya kalau kita punya produk-produk baru, tentu packagingnya ingin seperti apa, kan gitu. iya, benar, Nah, benar. artinya di dalam pengembangan produk baru itu ada dua sisi produknya, sisi packagingnya. Ya. Nah, sisi packagingnya dihandle oleh packaging development-nya. Dari mulai rekomendasi, kemudian kualifikasi teknis, kemudian dari sisi prediksi costing, sampai ke pengujian-pengujian untuk menjamin bahwa produk itu nanti yang produk baru ini tidak ada isu, aman Oh. sampai dengan penggunaannya gitu. Jadi banyak sisi memang yang dilihat gitu, kesesuaian dengan konsumen, secara estetiknya seperti apa gitu, looksnya, ya, kemudian fungsi-fungsinya, harus melindungi produk, kemudian sepanjang alur supply chain-nya juga harus aman, itu kemudian di production line-nya atau di manufacturing-nya juga harus bisa dijalankan oleh mesin, Oh iya. gitu, dan tidak boleh produktivitasnya turun.
Iya. gitu. Jadi multidimensional gitu untuk Multidimensional. packaging ya. Di samping handle untuk new product development, kita juga ada project-project yang sifatnya memang spesifik di packaging. Hah. Misalnya ada untuk project cost saving. Cost saving itu apa, Pak? Kita mendapatkan penghematan biaya. Gitu. Itu area-areanya bisa kita explore di beberapa area lah. Misalnya pengurangan penggunaan material atau menggunakan material baru yang berbeda, atau kita explore vendor-vendor baru yang memberikan harga murah, lebih murah misalnya seperti itu. Atau kita mengurangi misalkan lapisan-lapisan packaging. Atau kita ubah konfigurasi produk di dalam packaging. Jadi banyak sebetulnya area eksplorasi yang bisa dimainkan dalam kaitan cost saving. Gitu. Kemudian juga ada area yang lain seperti misalnya yang lagi rame ya sekarang itu, yaitu packaging sustainability. Oh iya. Gitu ya. Jadi walaupun mungkin beberapa industri sudah menyadari bahwa penghematan atau green area untuk packaging itu sudah harus dimulai, tapi ditambah dengan regulasi yang ada juga. Gitu. Jadi memang sekarang ke arah packaging sustainability juga cukup kencang. Dan kami tentu banyak proyek di situ. Gitu. Jadi eksplorasi yang pertama, dan beberapa tentu sudah implementasi ya, karena memang sudah berjalan sekitar 5 tahunan lah untuk packaging sustainability ini. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu packaging development. Ya, ternyata yang harus dikonsider tuh banyak banget ya. Betul, banyak sekali. Oke. Ini untuk pertanyaannya yang selanjutnya itu agak lebih personal. Gak apa-apa kan, Pak? Nggak masalah, silakan. Oke deh. Apa yang membuat Bapak tertarik masuk ke dunia packaging dan bertahan di posisi itu sampai sekarang, Pak? Ini menarik ya pertanyaannya. Betul, sangat personal ya. Gitu. Jadi packaging itu memang rasanya nggak ada habisnya ya. Area-area di packaging untuk kita handle gitu. Karena sampai sekarang project itu, contohnya di tempat yang saya handle sekarang, itu project itu selalu banyak. Gitu ya. Dari mulai kebutuhan tadi saya bilang untuk new development, maupun area-area yang memang spesifik di packaging sendiri gitu. Jadi itu salah satu kenapa saya masih di packaging nih concernnya gitu kan. Yang kedua, teknologi terus berkembang. Jadi sampai sejauh ini tentu saya juga terus belajar gitu. Setiap tahunnya selalu ada teknologi baru dari beberapa partners di luar ya, teknologi owner biasanya, baik itu dari sisi machinery, packaging material, kemudian converter gitu, atau intermediary yang di dunia bisnis yang bergerak gitu. Jadi memang selalu menarik di dunia packaging itu. Gitu. Oke. Baru tahu nih, Pak. Ternyata packaging itu tuh seluas itu ya, dan ya banyak ya ternyata, Pak. Banyak betul. Oke, untuk selanjutnya kita nih sekarang sudah punya gambaran nih, Pak, jadinya PT Godrej ini tuh mainnya di produk yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ternyata, dan kemasan jadi salah satu elemen penting di dalamnya. Nah, kalau kemasan itu begitu penting, kalau kemasan itu begitu penting, wajar kalau isu packaging sustainability sekarang menjadi salah satu fokus utama perusahaan. Di segmen berikutnya kita akan bahas lebih dalam nih, Pak, tentang sebenarnya apa sih konsep packaging sustainability menurut Godrej dan bagaimana kaitannya dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Nah, pertanyaannya, Pak, dalam praktiknya, apa saja area fokus utama Godrej dalam program packaging sustainability ini? Misalnya dari sisi pengurangan material, desain ulang kemasan, penggunaan material daur ulang, atau hal lainnya? Iya, mungkin sedikit saya sentuh mengenai dari global perspektif dulu itu ya, di Godrej itu. Godrej memang punya satu program tersendiri di bawah payung besar namanya People and Planet gitu ya. Gitu. Nah, di dalam People dan Planet ini ada area yang namanya Good and Green. Good and Green. Nah, packaging sustainable sendiri ada di bawah area yang namanya green-nya di situ. Nah, kami di global juga punya target-target untuk packaging sustainability gitu ya. Namun sekali lagi Indonesia juga punya regulasi tersendiri
Gitu. Sehingga kita coba untuk alignkan, Oh, menyesuaikan. menyesuaikan antara target di global gitu dengan Indonesia gitu, supaya dua-duanya terakomodasi, tercover gitu ya. Gitu. Nah, memang tidak mudah untuk kedua target ini yang kita harus capai gitu ya. Iya. Regulasi sendiri lumayan 30% pengurangannya kan gitu sampai akhir 2029, dan itu bukan cukup menantang, sangat menantang bahkan gitu ya, bagaimana bisa mengurangi 30% dari waste packaging yang memang ditimbulkan oleh perusahaan gitu. Nah, berbicara area fokus untuk packaging sustainability, sebetulnya sesederhana untuk area fokus itu lebih ke arah kita coba memprioritaskan gitu ya. Jadi tidak ada fokus khusus karena memang sebisa mungkin kita cover semua area yang tadi disebutkan. Pengurangan kah, redesigning kah, atau penarikan kembali kah dari after atau post consumer gitu ya. Nah, itu kita coba cover semua gitu. Tapi memang supaya terlihat impactful, itu memang kita bagi beberapa prioritisasinya dengan membagi fase gitu ya. Jadi di Godrej itu kita coba untuk yang pertama adalah kita membuat gerakan dulu, yaitu dengan tentunya yang dipersyaratkan oleh government bahwa buat dulu reportingnya, kemudian roadmap kira-kira mau perjalanan seperti apa gitu ya. Namun membuat roadmap itu tidak mudah karena di dalamnya sudah harus ada rencana pengurangan seperti apa dan berapa gitu. Nah, jadi kita make a movement dulu nih, niatin dulu, kemudian yuk mulai bergerak itu dalam artian kita mulai diskusi-diskusi di internal Godrej. Kita sampaikan bahwa ada concern yang harus kita memang pertimbangkan sebagai bagian dari program perusahaan, yaitu packaging sustainability, pengurangan 30% reduction untuk packaging gitu ya, berbasis atau merefer ke regulasi dari KLHK nomor 75 ya 2019 itu. Dan memang kita coba untuk phasing seperti yang tadi saya bilang. Jadi mulai yang paling mudah dulu, yang paling simple gitu ya, yang tidak berdampak kepada kenaikan cost, kenaikan biaya gitu ya. Sehingga itu mudah diterima oleh manajemen gitu kan. Terlebih kalau itu membawa benefit, misalkan saving, pengurangan biaya. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Nah, memang kita lakukan seperti itu. Yang paling mudah, yang paling murah, kalau bisa membawa cost saving. Kemudian step berikutnya adalah yang dan complexity ini yang paling rendah ya, yang nomor 1. Nomor kedua yang memang medium complexity. Yang terakhir tentunya yang ada dampak ke biaya negatif dan complexity-nya paling tinggi. Nah, gitu. Jadi memang semua kita pertimbangkan, tapi mana duluan yang bisa kita eksekusi supaya terlihat berdampak begitu. Dan itu kita harus membuat gerakan supaya kontribusinya nyata begitu. Lalu kontribusi nyata tadi ya Kak, Pak. Bisa diceritain nggak Pak, contoh langkah nyata yang udah dilakuin tuh apa aja sih? Contoh nyatanya berarti ya pencapaian kita sejauh ini, ya kan, pencapaian kita sejauh ini melalui redesigning, kemudian ada penarikan kembali, kemudian ada tadi recycle content di packaging kita, gitu. Jadi untuk yang pengurangan secara total, kita mulai program ini dari mulai tahun 2022. 2022 akhir sendiri kita sudah punya satu produk yang sudah kita kurangin packagingnya, tapi memang sedikit sekali kontribusinya 0,sekian%. Gitu ya. Jadi dari area redesigning packaging sendiri untuk pengurangan itu kita sudah sejauh ini sampai akhir 2024 sudah di angka 12% lebih pengurangannya. Gitu ya. Baik itu total dari redesigning maupun dari penarikan kembali. Itu dari redesigning sendiri di 6%. Gitu ya. Jadi itu yang pengurangan packaging. Kemudian kalau berbicara dari recycle content, kaleng kita sudah sekitar 10% recycle content. Ya, sudah 10% kaleng-kaleng Hit, Stella gitu, itu sudah 10% pengurangan, sudah 10% recycle content. Kemudian botol Hit elektrik, liquid, itu kita sudah 15% recycle content, PET botol.
gitu. Jadi sudah lumayan lah pengurangannya gitu, dan itu memang berdampak terhadap ada cost saving juga gitu, membawa benefit untuk perusahaan gitu. Jadi double benefit. Pengurangan material, kemudian pengurangan cost. Ya, gitu. win-win ya. Betul. Oke Pak, lalu apakah Godrej juga melakukan eksplorasi atau kolaborasi dengan pihak lain Pak? Seperti lembaga riset, asosiasi industri, startup pengelola sampah, atau mungkin lembaga daur ulang? Ya tentu ya, jadi partnership kita itu cukup banyak di beberapa area eksplorasi gitu ya. Dari sisi designing sendiri, redesigning, tentunya saya banyak berkolaborasi dengan teman-teman, baik itu mesin provider gitu ya, kemudian material supplier, filmmaker, converter, artinya satu rantai proses sampai packaging itu jadi, kita harus ajak mereka untuk berdialog, untuk berdiskusi, untuk supaya bagaimana kita memiliki satu packaging yang memang sudah dianggap sebagai bagian dari green packaging, gitu ya. Tetapi tidak ada dampak negatif di area-area yang lainnya. Misalnya ada area yang nanti marketing akan concern, di area nanti kenaikan biaya, di area yang nantinya productivity nanti menurun. Nah, itu kita coba diskusi supaya menghindari itu. Itu dari sisi redesigning packaging. Kalau dari sisi post consumer, yes, kita itu kita member IPRO. Indonesian Packaging Recovery Organization gitu ya. Jadi memang IPRO juga kan berpartner dengan Asosiasi Daur Ulang Indonesia gitu ya. Kemudian ada expert di situ. Jadi memang kita kolaborasi dengan partner-partner yang ada. Jadi resource yang ada di Indonesia ataupun di luar yang memungkinkan untuk kita ajak kolaborasi, kita reach mereka untuk mendapatkan solusi terbaik dalam rangka supaya kita bisa tetap move dalam kaitan packaging sustainability demi tercapainya target sesuai apa yang sudah dicanangkan. Gitu. Keren banget Pak. Oke. Nah, kita kan dari tadi membicarakan tentang pencapaian sejauh ini ya. Apakah sudah ada data atau hasil yang terukur Pak yang menunjukkan penurunan penggunaan material, penggunaan sampah kemasan, atau peningkatan penggunaan material ramah lingkungan? Iya, tadi sempat saya sentuh ya. Jadi berarti itu di-cut aja. 12% dan kita sudah mendapatkan juga recognition award dari KLHK, betul. Ya, tahun 2024 Oktober itu kita satu dari 20 perusahaan yang sudah mendapatkan recognition dari perusahaan. Nah, kita menunggu tahun ini nih. Jadi untuk report yang terakhir yang kita laporkan 2025 bulan Februari, ini kita menunggu nanti diumumkannya kapan nih untuk kita mendapatkan recognition lagi dari pemerintah. Syukur-syukur kalau ada gitu. Kalau tidak ada yang tidak apa-apalah. Artinya kita tetap walaupun tanpa ada announcement dari sisi misalkan tadi recognition, tapi sudah berdampak nyata bahwa kontribusi kita terhadap pengurangan penggunaan packaging dan penarikan kembali dari lingkungan. Berarti ini keren banget ya. Berarti sudah ada langkah nyata dan bahkan pencapaian yang bisa diukur, bukan cuma rencana di atas kertas. Tapi juga kita juga sadar setiap perubahan besar pasti ada tantangannya Pak. Ya itu saya percaya itu. Di segmen berikutnya kita mau jujur-jujuran nih Pak soal tantangan yang paling besar, bagaimana Godrej menghadapinya, termasuk rencananya ke depan. Nah, jadi dalam menjalankan program pengurangan sampah kemasan dan packaging sustainability ini, tantangan terbesarnya apa sih Pak yang Bapak rasain? Saya mungkin tidak scaling itu terbesar ataupun skalanya kecil gitu ya, tapi memang beberapa tantangan yang memang demi terciptanya packaging sustainability secara optimum gitu ya. Jadi beberapa hal yang memang menjadi concern atau menjadi tantangan. Yang pertama adalah biasanya kalau untuk packaging yang sifatnya kita mengarah ke recyclable packaging, untuk yang multi layer packaging itu biasanya lebih mahal biayanya. Biasanya lebih mahal. Jadi itu salah satu tantangan yang bagaimana kita harus
berpikir tetap bisa mempunyai struktur multi layer packaging yang recyclable, tetapi dengan cost yang tidak bertambah, gitu. Paling tidak netral, Iya. gitu ya. Kalau syukur-syukur kalau bisa saving, gitu ya, Iya. gitu. Tetapi dalam kaitan itu memang ternyata kita punya satu yang belum diumumkan sih ya. Jadi kebetulan produk Mitu tisu basah kita, Iya. itu kita sudah punya satu struktur packaging yang recyclable dari salah satu vendor dan itu sudah berjalan produksi Oh iya. dengan cost yang sebetulnya sedikit lebih rendah daripada yang sebelumnya, gitu. Jadi tantangan ini memang tidak untuk dikhawatirkan, tapi bagaimana harus disikapi dan dijawab, gitu ya. Dan itu terbukti satu proyek kita go tanpa mengorbankan biaya yang nanti berdampak negatif ke perusahaan tentunya. Itu satu jadi dari sisi biaya. Kedua dari sisi kompleksitas development ya. Karena setiap perubahan struktur itu harus melakukan kualifikasi di mana pengujian itu cukup panjang. Terlebih produk-produk kami ini produk-produk yang memang isinya cukup menyerang packaging gitu ya. Jadi memang harus dilihat performanya di dalam pengujian-pengujian kita dulu. Gitu, baik itu skala laboratorium maupun skala nanti scale up di skala pabrik gitu ya. Jadi memang yang paling panjang di skala laboratorium gitu. Paling tidak untuk uji kesesuaian itu memakan waktu 3 bulan. Itu acceleration test. Oke. 3 bulan dan itu challenging sekali karena seringkali kita mengalami kegagalan-kegagalan di situ. Terpisah lapisannya gitu ya. Seperti itu. Itu dari sisi berbicara recyclable multi layer packaging gitu ya. Kemudian kalau untuk recycle content for example gitu ya. Itu kembali cost. Cost lagi. Recycle material itu costnya lebih tinggi. Oh iya. Ya, tadi saya contohkan di botol PET ya. Oh. Nah, iya. pada saat kita punya project itu, costnya naik. Nah, kita belum mengajukan itu ke manajemen karena costnya naik. Tapi kita mengambil tantangan itu bagaimana caranya untuk supaya cost yang naik itu kita bisa netralkan dengan ide atau project yang lain yang bisa menutup biaya itu, cost itu ya. Jadi memang di project tersebut kita cari satu peluang untuk supaya bisa ada cost saving di produk yang sama tapi di packaging yang berbeda gitu. Oh, oke. Jadi kita ada project di packaging outernya, secondary packagingnya, yang ternyata savingnya lebih besar daripada cost daripada RPET itu. Sehingga ketika diajukan ke manajemen bukannya jadi costnya negatif, malah positif, jadi bagus. Oh iya. Jadi memang betul. Jadi ketika kita punya satu project yang berdampak terhadap cost, kita cari cara dulu bagaimana untuk cost itu bisa tertutupi melalui ide-ide yang lain atau project-project yang lain gitu. Tantangan berikutnya marketing. Kalau misalnya kita mau kecilin nih packagingnya karena kok isinya sedikit, misalnya packagingnya terlalu besar, buat apa gitu kan? Gitu. Nah itu juga kita ajukan hal semacam itu. Gitu. Tapi biasanya kan teman-teman marketing khawatir nih nanti kelihatannya kecil segala macam. Nah itu juga challenge. Gitu. Nah itu harus memang akhirnya konsensus di manajemen sendiri bagaimana kita bisa memutuskan dan tetapi coba minimize risknya gitu. Nah itu tantangannya. Tantangan berikutnya adalah teknologi tentunya. Kita pengen begini begitu tapi wah belum bisa. Teknologi materialnya ada misalnya, tapi machinery-nya belum sanggup. Atau machinery-nya ada tapi prosesnya belum dapat. Masih di dalam proses development misalnya gitu. Gitu. Jadi beberapa tantangan memang ada, gitu ya. Itu dari sisi redesigning packaging. Dari sisi EPR, extended producer responsibility-nya atau post consumer-nya kan, tentu tantangannya adalah collection ya. Ya collection, separation itu kan masih selalu menjadi tantangan saat ini. Jadi infrastrukturnya kan juga memang belum terbangun dengan cukup proper gitu saat ini. Jadi memang kita terus bagaimana caranya untuk bisa sama-sama building itu. Gitu sih. Gitu sih, oke. Tantangannya banyak juga ya Pak. Ya lumayan. Nah, tapi dengan tantangan yang banyak kayak gitu,
Gimana Godrej ini tuh bisa tetap menjaga konsistensinya sih Pak sampai sekarang? Ya karena menurut saya eh, apa ya, packaging sustainability atau saya mungkin bisa bilang ini contribution to the environment itu adalah hal yang baik ya. Jadi hal yang baik itu harus kita sambut dengan baik. Iya. Jadi Godrej itu terhadap good things itu memang selalu concern gitu. Karena good things itu adalah sesuatu yang memang menjadi value-nya Godrej gitu. Jadi Godrej akan selalu support untuk hal yang sifatnya memang contributing to the goodness gitu. Tentunya dengan kita consider ya jangan sampai juga hal-hal yang memang sifatnya goodness itu mengorbankan yang lain gitu ya. Jadi bagaimana kita semua everybody win lah gitu ya. Jadi goodness-nya dapat, bisnisnya tetap jalan bagus gitu. Jangan sampai kita mengorbankan salah satu daripada itu. Iya. Gitu. Itu kita harus terus, makanya kolaborasi itu baik internal maupun eksternal harus terus terjadi gitu. Karena itu resource, karena itu menurut saya ada modal juga untuk yang harus kita manfaatkan gitu. Menguntungkan kedua pihak ya berarti ya Pak? Semua pihak ya. Oke. Lalu Pak, apakah perusahaan juga punya roadmap atau target jangka panjang? Misalnya terkait target pengurangan sampah kemasan sampai tahun tertentu, target peningkatan material daur ulang, atau alignment dengan target nasional atau global? Ya, roadmap seperti yang tadi saya bilang, KLHK itu kan meminta roadmap sampai akhir dari regulasi itu, ya kan, yaitu akhir 2029. Kami sendiri sudah submit roadmap itu, dan memang sebisa mungkin untuk bisa hit atau mencapai 30%. Gitu. Jadi kami sudah coba bagi, baik itu redesigning area maupun EPR areanya, itu sudah ada kontribusinya dari masing-masing area. Gitu. Jadi dari packaging development itu sendiri di designing di kami itu memang mentok sampai di 15%. Karena packaging itu udah pasti mentok. Kita bisa lihat dari packaging kita sekarang, setiap perusahaan akan berbeda angka-angkanya. Sangat tergantung dari posisi packaging itu terhadap produk di sebelum program ini berjalan. Gitu. Jadi dua area, redesigning sama EPR-nya. Jadi kalau redesigning-nya misalkan hanya mencapai let's say 11%, jadi 19% harus ditutup oleh EPR minimal. Kalau mengacu ke regulasi yang ada yang terakhir gitu ya. Gitu. Kalau untuk align terhadap global memang agak berbeda. Jadi kita coba untuk akomodasi dulu di negara kita dulu. Gitu ya. Jadi sesuai regulasi ada pengurangan melalui memang itu reduction, melalui recycle content, melalui memang ada material yang nanti tidak diperbolehkan di akhir 2029 PVC, ya kan? Nah area-area itu kita coba untuk tetap kita cover. Untuk recycle content, for example juga kita coba untuk reach sampai 50% recycle content. Bukannya 100% nggak bisa, tapi memang gimana caranya supaya nanti kalaupun 100% itu harus kita implement, quality dan cost-nya itu bisa kita coba netralkan melalui project-project yang lain. Gitu. Rasanya kalau untuk resource atau RPET material vendornya sih sepertinya udah ready ya, karena beberapa kalau mungkin 3-4 tahun yang lalu baru 1-2 aja providernya, sekarang udah cukup banyak. Ada Amandina, ada Bumi Indus, ada Indorama untuk recycle content PET-nya, udah banyak. Veolia juga ada. Gitu. Dan Pak, kalau melihat tren beberapa tahun ke depan, apa yang Bapak prediksi akan menjadi game changer dalam dunia packaging sustainability di industri FMCG, Pak? Iya, kalau untuk game changer lebih ke arah sih sekarang yang lagi ramai ini kan recyclable material nih. Supaya bisa betul-betul diimplementasikan gitu ya. Pertama memang sebetulnya challenge sudah saya sebutkan tadi gitu ya. Gimana kita bisa absorb tantangan itu terhadap packaging itu sendiri, karena banyak sekali produk yang membutuhkan barrier.
ya, membutuhkan barrier di level tertentu. Mhm. Nah, sehingga pengganti untuk packaging yang ada sekarang itu harus mempunyai level yang paling tidak sama dengan packaging yang digunakan sekarang, Ya. gitu ya. Kemudian packaging itu rata-rata sifatnya specialty. Specialty. Specialty itu tidak umum maksudnya. Oh. Gitu. Jadi harus ada formulasi-formulasi tersendiri Mhm. di packaging itu untuk mendapatkan fungsi di level tertentu seperti yang kita butuhkan. Oke. Dan kalau sifatnya specialty, biayanya juga akan berbeda. Oh iya dah. Itu ya, itu satu. Sehingga itu harus kita sikapi juga. Hmm. Nah, belum sampai ke running production, kita harus coba apakah dengan produk kita sudah cukup sesuai. Gitu ya. Jadi kualifikasi yang cukup panjang itu memang harus dilakukan, mau tidak mau, gitu ya. Dan kemudian setelah itu di machinery, di production, gitu Iya. kan. Bisa tidak mesinnya mengakomodasi struktur material yang terbaru itu? Oh iya benar. Itu juga beberapa dari expert ataupun teknologi owner meng-highlight, misalnya kalau memang dengan material ini kemungkinan harus ada adjustment ataupun investment di area tertentu. Itu sudah di-highlight juga, gitu ya. Oke. Jadi memang kita beberapa tahun ke depan itu memang recyclable area untuk di Indonesia itu kita banyak mengarah ke sana. Tapi memang ada hal-hal yang menjadi concern ya, yang bagaimana bisnis menyikapi itu, begitu. Ya, Ya, banyak begitu, sekali. betul. Karena juga pemerintah akan ada push lebih lanjut Iya. terhadap packaging sustainability, makanya kita harus bergerak gitu, Iya, dari iya, sekarang iya, gitu. Jangan nunggu nanti ada let's say punishment misalnya gitu Oh ya iya, untuk benar, industri benar. itu. Jangan sampai nunggu itu, tapi sikapi dari sekarang bagaimana kita bisa move ke arah sana, tapi memang dengan cost-nya itu bisa kita coba netralkan. Oke. Gitu. Nah, itu harus kita cari gitu. Gitu. Banyaknya balik-balik ke cost lagi ya. Cost dan memang function gitu pada Function. akhirnya gitu. Ya, function itu cukup luas ya. Baik produk maupun operasional gitu. Oke, itu saja sih Pak. Itu sudah pertanyaan terakhir. Oke. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di podcast kita hari ini. Sama-sama, saya terima kasih banyak sudah diundang dan bisa berbagi apa yang Godrej sudah lakukan sejauh ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengarah ke memang tujuan yang sama pada akhirnya, sesuai dengan mandat dari regulasi dan pemerintah. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat pagi.